Kesadaran burung. Kesadaran burung adalah kesadaran yang diperoleh seorang penempuh atau salik selama tahap-tahap perjalanan rohani melampaui kedudukan menuju kesatuan atau tauhid. Bagaikan seorang burung, seorang salik yang sudah mencapai tahap ini akan menyaksikan dunia sebagai tempat hinggap sementara dan dapat ditinggalkan kapanpun dikehendaki. Segala sesuatu yang terkait dengan kecintaan terhadap dunia sudah menyingsing bagaikan matahari menyeruak di tengah gumpalan awan hitam. Dunia telah menjadi sesuatu yang rendah di bawahnya. Pada tahap ini sang salik akan merasakan getar-getar cinta seorang pecinta untuk mengarahkan pandangan kepada kekasih, sehingga yang lain akan terabaikan. Kesadaran burung adalah kesadaran sang salik melihat dunia sebagai sekedar tempat berpijak untuk hinggap, makan, istirahat, bermadu kasih, tidur, dan bersarang. Atau kesadaran makhluk berkedudukan tinggi yang selalu mengarahkan pandangan ke hamparan kehidupan di bawahnya, atau kesadaran untuk selalu melimpahkan segala sesuatu dari atas tanpa pernah menengadah dari bawah, atau kesadaran untuk selalu memberi tanpa pernah meminta, atau kesadaran seorang salik yang sudah berada di ambang batas antara alam kasat mata dan alam tidak kasat mata, atau kesadaran untuk memaknai angkasa kosong sebagai tujuan akhir dari kebebasan yang didambakannya, walaupun sayap-sayapnya telah patah dan tubuhnya terbanting menjadi bangkai di muka bumi. Di atas semua gambaran itu, mereka yang sudah memiliki kesadaran burung adalah cermin dari jiwa merdeka yang tidak sudi bertekuk lutut kepada sesama, walaupun kepadanya disediakan sangkar emas dan limpahan makanan. Meski kesadaran burung nilainya lebih tinggi dibanding kesadaran hewan melata dalam rentang perjalanan rohani seorang salik, kesadaran burung masih terjenjang berdasarkan tingkat-tingkat kedudukan yang mencitrai makna keburungan. Ada kesadaran burung gagak yang tidak mampu terbang tinggi dan jauh. Itulah kesadaran yang masih tercekam lingkaran angan-angan yang memunguti serpihan-serpihan bangkai kemalasan dan cepat lupa diri jika dipuji-puji. Ada kesadaran burung merak yang tidak mampu terbang tinggi dan jauh. Itulah kesadaran yang cenderung membusungkan dada dan membentangkan bulu-bulu untuk memamerkan keindahan citra dirinya sebagai yang terbaik dan terindah di antara segala burung. Ada pula kesadaran bangau yang pintar bertutur kata, namun cenderung memuji diri dan selalu memanfaatkan udang-udang yang percaya pada ucapannya. Pada tingkat-tingkat kedudukan selanjutnya, ada yang disebut kesadaran burung beo yang cenderung bangga dan berpuas diri bisa berkata-kata menirukan kata-kata orang bijak tanpa tahu maknanya. Ada kesadaran burung pipit yang cenderung berbangga diri hidup dalam kawanan-kawanan dan kemudian membanggakan kawanannya sebagai yang paling baik dan benar. Ada kesadaran burung merpati yang meski mampu terbang tinggi dan jauh, cenderung gampang terbujuk oleh kemapanan sehingga menjadi hewan peliharaan yang jinak. Yang tergagah dan terperkasa di antara kesadaran-kesadaran burung itu adalah kesadaran burung Raja Wali. Sebuah kesadaran yang terbang tinggi dan jauh di tengah kesenyapan angkasa, berkawan kesunyian dan keheningan, bersarang tinggi di puncak tebing karang, tidak makan jika tidak lapar, tidak minum jika tidak haus, dan selalu bertasbih memuji penciptanya dengan suara garang digetari makna rahasia. Hak, hak, hak. Raden Ketip yang sadar dirinya telah memiliki kesadaran burung sering merasakan kegamangan ketika belajar terbang mengepakkan sayap jiwanya menembus angkasa luas tanpa batas. Ia gamang
karena belum tahu apakah kesadaran yang dimilikinya itu kesadaran gagak, bango, merak, pipit, beo, merpati, atau raja wali. Ia hanya merasa telah menjadi seekor burung yang setiap saat dengan ringan dapat terbang meninggalkan bumi. Di tengah kegamangan itulah ia menyaksikan angkasa sekitarnya penuh dilintasi kelebatan burung yang mengepakkan sayap-sayap dengan suara gemuruh. Burung gagak yang hitam, burung bango yang putih, burung merak yang aneka warna, burung beo yang hitam dengan jambul kuning, burung pipit yang coklat, burung merpati yang kelabu, dan burung raja wali yang coklat bersalut putih. Di tengah kelepak sayap burung-burung yang terbang memenuhi angkasa itu, tanpa terduga dan terbayangkan sebelumnya, tiba-tiba Raden Ketip menyaksikan bayangan sang maut membentangkan sayap di atas angkasa Nusa Jawa bagaikan bayangan burung raksasa yang mengerikan. Peristiwa menakjubkan itu disaksikannya ketika ia melakukan perjalanan dari kediaman Pangeran Fadilah Khan di Caruban ke kediaman Raden Sahid Susuhunan Kalijaga di Demak. Sepanjang perjalanan yang dilakukannya itu, baik dengan perahu maupun dengan berjalan kaki, ia terus-menerus mendengarkan berbagai cerita tentang sang maut yang rakus dan tidak kenal puas menghirup nafas kehidupan yang berpusar-pusar di tengah kelebatan pedang, tombak, panah, dan keris pusaka yang tersebar di gunung, lembah, bukit, hutan, sawah, desa, dan kuta di Nusa Jawa. Bahkan saat berada di Demak, ia mendengar jeritan sang maut begitu mengerikan, seolah-olah ledakan halilintar yang membelah cakrawala jiwanya. Para pelaut menuturkan kepadanya, walaupun sang maut tidak seganas dan serakus tahun-tahun sebelumnya, nafas kehidupan yang dihirupnya pada tahun-tahun belakangan masih menggemakan tembang kematian di berbagai sudut Nusa Jawa. Di tanah Blambangan yang membentang di timur Nusa Jawa, tembang kematian masih terdengar mengharu biru di tengah kelepak sayap sang maut yang menggemuruh di Pajarakan, Besuki, dan Demung. Sementara pedagang di pedalaman menuturkan di tanah pasir yang menghamparkan di selatan Nusa Jawa, sang maut tengah mengumandangkan kidung kematian di Bocor, Wirasaba, dan Maron. Melalui pandangan mata batin, Raden Ketip memang menyaksikan sang maut mengejawantahkan keberadaannya laksana hamparan mendung kelabu tersalut cahaya subuh dengan berjuta sayap kematian mengambang di cakrawala. Ketika Raden Ketip menjumpai para kawi yang bijak dan waskita sepanjang perjalanan ke Demak, ia memperoleh petunjuk bahwa sejak zaman purbakala, sang maut telah menampakkan kesetiaan dan kecintaan pada Nusa Jawa. Kesetiaan sang maut laksana kesetiaan burung raksasa kematian di alam dongeng yang setia menunggu pohon kehidupan tempatnya bersarang. Selama puluhan abad, sang maut dengan keganasan tiada tara nyaris tidak pernah beranjak dari pohon kehidupan yang disebut Nusa Jawa. Dari waktu ke waktu, sang maut dengan kerakusan menakjubkan menggelar pesta darah menyantap penghuni Nusa Jawa bagaikan burung raksasa kematian menyantap kawanan ulat yang memenuhi penjuru pohon. Aneh, tutur para kawinan bijak, manusia-manusia penghuni Nusa Jawa yang bagaikan kawanan ulat itu secara ajaib tidak pernah habis meski dijadikan santapan dalam pesta darah sang maut. Ulat-ulat itu terus berdatangan ke pohon kehidupan Nusa Jawa. Dengan beriap-riap mereka bermunculan dari pohon-pohon sekitar, seolah-olah sengaja menyuguhkan diri untuk disantap. Demikianlah sang burung raksasa kematian akhirnya tidak pernah beranjak pergi dari pohon kehidupan yang menyuguhkan santapan lezat. Sambil berkicau dan menjerit-jerit garang, sang burung raksasa kematian melahap manusia-manusia ulat penghuni pohon kehidupan Nusa Jawa sebagai makanan kesukaannya. Kepada Raden Ketip, para kawi menuturkan sejak zaman purbakala sang maut telah beribu-ribu kali menjadikan penghuni Nusa Jawa sebagai hidangan lezat dalam pesta darah. Tidak satupun penghuni Nusa Jawa yang ingat berapa kali perhelatan pesta darah dilakukan.
Mereka hanya bisa menandai bahwa citra kematian bagi penghuni Nusa Jawa adalah berwarna merah, laksana darah yang tumpah pada pesta tersebut. Para kawi sejak zaman purbakala menggambarkan kegemaran sang maut menyantap penghuni Nusa Jawa itu sebagai kegemaran penghuni Nusa Jawa mengunyah buah pinang dan sirih yang mengeluarkan cairan warna merah. Kematian mereka gambarkan sama merahnya dengan air kunyahan sirih dan pinang. Kematian adalah darah, kematian adalah air kunyahan sirih, kematian adalah air kunyahan pinang, kematian adalah merah. Karena itu, kata pejah atau Jawa kunonya adalah inati mengandung perlambang yang sama dengan kata pejah Jawa kuno adalah pinang yang jika dikunyah menghasilkan air berwarna merah. Kata seda Jawa kuno adalah mati, mengandung makna perlambang yang sama dengan kata seda atau Jawa kunonya adalah sirih yang jika dikunyah mengalirkan air berwarna merah. Bagi penghuni Nusa Jawa, kematian adalah darah merah. Darah adalah kematian. Kematian adalah merah. Merah adalah kematian. Di tengah kegemaran sang maut mengunyah penghuni Nusa Jawa, bagaikan kegemaran mereka mengunyah sirih dan pinang, di tengah kuatnya kesan bahwa kematian adalah darah dan merah, tiba-tiba muncul seorang guru manusia yang dengan aneh mengajarkan manusia untuk belajar mati, belajar mengakrabi kematian, belajar mengakrabi kematian dan mencintai sang maut. Aneh memang, di tengah orang-orang yang takut dengan kematian, justru ada yang menyampaikan ajaran sebaliknya. Guru manusia itulah yang dikenal dengan nama Syekh Siti Jenar, dengan sebutan Syekh Lemah Abang, Syekh Siti Brit, Syekh Jabarantas, berpakaian compang-camping, dan susuhunan binang atau Raja Merah yang semuanya merujuk pada kata merah, lambang kematian. Keanehan ajaran Syekh Siti Jenar tentang sang maut dan kematian di tengah orang-orang yang akrab dengan kematian telah menimbulkan berbagai kesan dan pandangan beragam dari mereka yang belum mengenal secara dekat baik pribadi maupun ajaran sang guru manusia tersebut. Ada yang menganggap Syekh Siti Jenar telah mengajarkan ajaran sesat, mati adalah hidup dan hidup adalah mati. Ada pula yang menganggap Syekh Siti Jenar sesat karena telah menyuruh pengikutnya untuk bunuh diri mencari mati. Dan bahkan tidak kurang, ada yang beranggapan Syekh Siti Jenar adalah kematian itu sendiri, titisan Hyang Yamadipati sang pencabut nyawa. Sehingga siapapun yang berdekatan dengannya akan mati. Kematian adalah merah. Merah adalah kematian. Lemah Abang yang bermakna tanah merah adalah tanah kematian. Lemah Abang adalah tanah larangan, mala ning lemah yang harus dijauhi. Ketumpang tindihan dan kegandaan makna kata dalam bahasa Jawa yang cenderung dikait-kaitkan dengan kerangka pikir otak-atik matuk, itulah yang ditangkap Raden Ketip ketika ia memperoleh penjelasan tentang liku-liku hidup Syekh Siti Jenar dari Raden Sahid yang dijumpainya di Selamirah atau Batu Merah di kaki Gunung Candramuka atau Merbabu. Rupanya menurut kesan Raden Ketip, liku-liku hidup Raden Sahid tidak jauh berbeda dengan mertuanya Syekh Siti Jenar. Walaupun orang mengatakan Syekh Siti Jenar tinggal di Lemah Abang, kenyataan menunjukkan bahwa guru manusia itu selalu berkeliaran kemana-mana untuk menyampaikan ajarannya. Hal serupa menunjuk pula pada Raden Sahid. Kadilangu yang dianggap sebagai kediaman Raden Sahid ternyata hanya merupakan kediaman istri dan putra-putrinya. Raden Sahid sendiri nyaris tidak pernah berada di rumah karena mengikuti jejak mertuanya untuk menyampaikan ajaran tauhid kepada manusia-manusia yang berada di dalam kegelapan akal dan budi yang diliputi karat kejahilan. Karena itu, Raden Sahid dikenal dengan sebutan Mansur Syekh Malaya, guru rohani pengelana. Di bawah cahaya rembulan yang menerangi punggung Gunung Candramuka, di dalam bayangan atap balai-balai yang berdiri di antara batang-batang pohon randu alas di ujung desa Selamirah, di tengah terkaman rasa dingin malam, Raden Ketip duduk bersila di atas hamparan lampit tikarotan. Di hadapannya tersuguh aneka kue lezat
yang disediakan murid Raden Sahid, Ki Luwung Salawe atau Jawa kunonya kehampaan sebesar benang, yang menemaninya selama menunggu Raden Sahid. Walaupun 12 jenis makanan lezat seperti juwada, ketan, serikaya, arang kambang, serabi, sagon, cucur merah, cucur putih, ketan, wajit, buah jeruk, durian, dan kepundung yang terhidang di depannya sangat menarik selera dan mengandung makna perlambang. Raden Ketip justru sangat terkesan dengan penampilan sederhana lelaki setengah baya itu. Ia menangkap Sasmita bahwa Raden Sahid sengaja menguji dirinya dengan perlambang Ki Luwung Salawe dan ke-12 jenis makanan yang disuguhkan. Karena itu, setelah saling diam beberapa jenak, Raden Ketip bertanya kepada Ki Luwung Salawe, "Maaf, Paman, jika boleh tahu, apakah makna perlambang di balik 12 jajanan yang Paman suguhkan ini?" Ki Luwung Salawe tersenyum sambil mengangguk-ngangguk dan berkata dengan nada menguji, "Bagaimana Raden bisa mengira bahwa jajanan yang kami suguhkan memiliki makna perlambang?" "Saya tidak tahu, Paman," jawab Raden Ketip polos. "Saya hanya menangkap Sasmita bahwa jajanan itu mengandung makna perlambang. Bahkan nama Paman Luwu Salawe pun menurut penangkapan saya memiliki makna perlambang yang sangat dalam. Jadi saya merasa Kanjeng Susunan Kalijaga memberi pelajaran kepada saya melalui perlambang-perlambang. Karena itu, saya mohon agar Paman berkenan menerangkan makna perlambang di balik 12 jenis jajanan ini." Saya tidak akan memaparkan secara rinci tentang makna masing-masing perlambang. Tetapi 12 jajanan itu adalah perlambang pancaran Ahmad Bilamim dalam 7 selubung nafsu manusia, yaitu bayawaniyah, musawilah, amarah, lawamah, mulamah, mutmainah, wahidah, dan 5 tahap permunculannya menjadi manusia sempurna, insan al-kamil, yaitu alfah, hasafah, antifah, amarullah, dan ahmad. "Terima kasih, Paman. Saya sudah paham. Saya paham jika tahap kemunculan Ahmad Bilamim sebagai Ahmad sang manusia sempurna tidak bakal terwujud tanpa melalui Luwung Salawe. Begitu juga ketika Ahmad terserap kembali ke dalam liputan Ahmad Bilamim walaupun melalui Luwung Salawe," ujar Ki Luwung Salawe. Ketika Raden Ketip akan berkata-kata lebih lanjut, terdengar suara orang berdeham dari arah rumah. Raden Ketip menoleh. Di ujung pintu ia melihat Raden Sahid berjalan dengan langkah mantap ke arahnya. Ki Luwung Salawe berdiri dan bergegas ke dalam lalu keluar lagi dengan membawa cerana tempat sirih. Saat Raden Sahid duduk berhadap-hadapan dengan Raden Ketip, Ki Luwung Salawe menempatkan cerana sirih di depannya dan kemudian menghilang ke dalam rumah. Setelah duduk beberapa jenak, Raden Sahid menatap mata Raden Ketip seolah-olah akan mengukur pendalamannya. Raden Sahid adalah laki-laki sederhana, namun diliputi kewibawaan besar. Usianya kira-kira 50 tahun lebih sedikit, tubuhnya lebih tinggi dan lebih tegap dibanding orang Jawa pada umumnya. Kulitnya coklat kemerahan seperti tembaga. Wajahnya bulat seperti memancarkan cahaya keagungan. Hidungnya mancung dengan hiasan kumis tebal di bawahnya. Alisnya yang tebal melengkung laksana pedang. Matanya yang lebar berkilat-kilat memancarkan kewaskitaan Raja Wali. Sekepal janggut yang menggantung di dagunya menambah kesempurnaan citra seorang guru suci. Pakaian yang dikenakannya sangat sederhana sebagai layaknya orang kebanyakan. Baju, celana, jubah, dan destar warna hitam terbuat dari bahan kain kasar. Kain batik kawung yang menutupi bagian bawah tubuhnya terbuat dari bahan-bahan kain kasar. Ikat pinggang lebar yang dikenakannya pun terbuat dari bahan kulit kasar. Hanya sebilah keris bergagang gading dengan serasa emas yang diselipkan di perutnya yang menjadi penanda bahwa dia bukanlah orang dari kalangan kebanyakan. Duduk berhadapan beberapa jenak di hadapan Raden Sahid yang berpenampilan bersahaja itu, Raden Ketip
merasakan semacam getar kewibawaan seorang harimau menerkam jiwanya. Ia merasakan semacam rasa gentar, galau, kikuk, dan ketundukan yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Saat Raden Sahid mempersilakan menikmati kue-kue yang disuguhkan, Raden Ketip hanya mengangguk sambil tersenyum blingsatan. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukannya saat itu. Ia hanya menunggu dengan menatap lantai di depannya dengan dada terasa berdebar-debar. Ketika Raden Sahid mengambil sedap atau sirih atau hapu atau kapur, peja atau pinang, dan mempersilahkannya, barulah ia mengambil sirih dan mengunyahnya. Setelah meludah beberapa kali ke dalam cerana, Raden Sahid pun berkata dengan suara penuh wibawa, "Jika engkau ingin menangkap citra Syekh Siti Jenar, oh Kulub, hendaknya engkau mengambil gambaran alam yang tergelar di hadapanmu sebagai perlambang. Jika engkau melihat deretan pohon randu alas yang tegak di depanmu, hendaknya engkau menangkap makna yang sama dari kehidupan manusia yang saling berusaha meninggalkan keberadaan diri seperti pohon-pohon yang tegak menjulang itu. Karena di tengah pohon-pohon yang tegak meninggi itu, Syekh Siti Jenar telah membiarkan dirinya menjadi tanah yang dijadikan tumpuan bagi tegaknya pohon-pohon tersebut. Ya, tanah yang membiarkan pohon-pohon yang tinggi maupun yang rendah tumbuh di atasnya. Tanah yang membiarkan dirinya ditembus akar-akar pohon yang menghujam pedalamannya. Tanah yang membiarkan dirinya diinjak-injak dan dilukai oleh para penanam. Tanah yang selalu bersedia merangkul kayu-kayu tumbang yang membusuk. Tanah yang menjadi tumpahnya darah para makhluk di atasnya sejak lahir hingga mati. Tanah yang tidak pernah dihargai, tetapi sangat dicintai dan diperebutkan oleh para penghuninya. Jika engkau sudah paham bahwa gambaran Syekh Siti Jenar adalah tanah, maka engkau akan paham bahwa mereka yang menganggapnya sebagai pohon lebat yang berbuah telah keliru dalam memaknai keberadaannya. Maka engkau akan paham bahwa mereka yang menganggapnya sebagai pohon lebat yang berbuah telah keliru dalam memaknai keberadaannya. Karena makna di balik perlambang sebatang pohon yang tinggi adalah semakin ia bergerak naik hingga pucuknya menjulang ke angkasa, maka semakin dalam pula akarnya, menyusup ke bumi menuju dalam kegelapan. Begitulah manusia yang berusaha bermegah-megah ke puncak kemasyuran. Sesungguhnya, ia pada saat yang sama ditarik oleh naluri kegelapan jiwanya ke dalam lubang kejahatan di dalam jiwanya. Itu sebabnya, Syekh Siti Jenar menolak usaha bermegah-megah diri. Sebaliknya, ia berjuang keras membiarkan keberadaan dirinya sebagai tanah, sehingga jejak-jejak kemanfaatan hidupnya tidak pernah diketahui orang lain, kecuali mereka yang memahami hakikat pohon-pohon dan tanah. Hidup manusia memang seibarat pohon. Semakin ia berusaha meraih kehidupan sempurna dan abadi, bagaikan pohon tumbuh tegak menjulang ke atas, maka kegelapan dan kematian akan menarik ke bawahnya, bagaikan akar-akar pohon menembus kegelapan bumi. Itu sebabnya Syekh Siti Jenar mengajarkan tentang kematian, agar tumbuh bersemi kehidupan yang sempurna dan abadi. Tentang ketinggian martabatnya sebagai pengajar tauhid. Bahkan setelah itu, ia menikahkan aku dengan putrinya Zainab sebagai lambang keberhasilanku dalam memperoleh pencerahan. Ia mengganti nama Zainab menjadi Ratu Arafah. Kami pernah mendengar bahwa Syekh Siti Jenar mengajarkan martabat 7 dan membagi kedudukan pengikut-pengikutnya ke dalam jenjang-jenjang kedudukan. Apakah pernikahan Paduka dengan putrinya yang dinamai Ratu Arafah itu memiliki keterkaitan makna dengan kedudukan Paduka sebagai pengikut Syekh Siti Jenar? Tanya Raden Ketip dengan rasa ingin tahu berkobar-kobar. Raden Sahid terdiam. Beberapa kali ia menarik nafas panjang. Sejenak setelah itu dia berkata, "Sesungguhnya ia tidak pernah membagi-bagi kedudukan pengikut-pengikutnya. Namun para pengikutnya sendirilah
yang telah membagi-bagi kedudukan masing-masing berdasarkan tingkatan makom, yang hal itu dilakukan dengan sangat rahasia. Yang tertinggi di antara pengikut-pengikut adalah yang digolongkan ke dalam kelompok Ahadiyah, kemudian kelompok Wahdat, kelompok Wahidiyah, dan seterusnya. Bolehkah kami mengetahui salah satu di antara mereka itu, oh Paduka Guru? Pinta Raden Ketip. Salah satu di antara pengikutnya yang menggolongkan diri ke dalam kelompok Ahadiyah adalah Pangeran Karucil, atau Jawa kuno artinya Belanga kecil, bangsawan asal Blambangan yang mengajarkan tauhid di Gunung Argapura. Ia dikenal dengan nama Syekh Akadiat yang tergolong ke dalam kelompok Wahdat. Salah satunya adalah Susuhunan Wahdat Cakrawati, ahli Wahdat yang mengajarkan tauhid di Bonang, Tuban, Komalasa, dan Karang Kemuning. Yang tergolong kelompok Wahidiyah, salah satunya adalah Pangeran Pringgabaya yang mengajarkan tauhid di Pamotan. Yang cukup banyak di antara kelompok-kelompok tersebut adalah dari kelompok Wahidiyah. Mereka menjadi pengajar tauhid hingga luar Nusa Jawa. Bahkan belakangan aku mendengar kabar ada kelompok Ruwahan atau Arwah yang dipimpin Kiai Jasim Latif di Kabumian dan Kiai Mujasim di Mataram. Murid-murid Syekh Siti Jenar mengajar hingga luar Jawa, gumam Raden Ketip heran. Ya, terutama setelah ajarannya dilarang pada masa awal pemerintahan Trenggana, Sultan Demak yang sekarang. Saat itulah pengikut-pengikutnya meninggalkan kampung halaman dan menebar ke berbagai tempat di bumi Allah sebagai tanda bahwa mereka adalah pengikut Syekh Siti Jenar. Mereka menamai kediaman barunya dengan Lemah Abang, Tanah Merah, Batu Merah, Selamirah, Lemah Putih, Batu Putih, Lemah Ireng, Kemuning, Karang Kemuning, dan Kajenar. Kenapa ada merah, putih, hitam, dan kuning? Bukankah ia hanya membuka dukuh Lemah Abang? Sesungguhnya yang ia buka bukan hanya dukuh Lemah Abang, melainkan 4 jenis dukuh yang pada masa silam dikenal dengan sebutan Catur Basa Mandala. Ia mendirikan mandala-mandala yang dijadikan sebagai tempat berpijak bagi ajaran Islam di Nusa Jawa. Tetapi karena dukuh pertama yang ia buka adalah Lemah Abang, maka ia dikenal orang dengan sebutan Syekh Lemah Abang. Papar Raden Sahid. Mohon ampun Paduka Guru, apakah sesungguhnya makna sejati dari nama Lemah Abang? Raden Ketip ingin tahu. Sebab banyak tempat yang bernama Lemah Abang, namun ternyata tanahnya tidak merah. Selain itu, kenapa pula disebut Syekh Siti Jenar yang bermakna sang guru rohani dari Tanah Kuning? Apakah makna merah dan kuning di dalam nama yang disandangnya? Raden Sahid tercenung beberapa saat mendapat pertanyaan dari Raden Ketip. Setelah menarik nafas berat, beberapa kali dia berkata dengan suara yang lain, nama Lemah Abang, Siti Brit, Siti Jenar, dan Lemah Kuning adalah nama-nama yang menyiratkan makna pengorbanan rahasia anak manusia demi lahirnya zaman baru. Nama-nama itu adalah tonggak-tonggak sejarah perubahan di suatu kurun zaman. Nama-nama yang tetap dikenang walaupun dibalut bermacam-macam gambaran membingungkan tentang maknanya. Hanya mereka yang memiliki kesadaran burung yang dapat mengetahui makna sejati di balik nama-nama itu.